Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang sedang hadapi persoalan dalam kehidupannya dan mempertanyakan, kenapa kok ini diizinkan terjadi kepada saya dan kenapa aku harus menghadapi ini dan itu? Padahal katanya Tuhan sayang sama saya. Padahal katanya Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Kenapa aku harus menghadapi persoalan masalah yang tak pernah selesai-selesai, masalah yang selalu ruwet dan bulet terus-terusan seperti ini? Apakah Tuhan gak peduli saya atau Tuhan gak sayang dengan saya? Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau kondisi apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, Tuhan itu tetap baik adanya loh. Dia tidak pernah berubah. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kalau kita ini menjadi anak-anaknya Tuhan, Tuhan izinkan kejadian semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuan itu apa? Mendidik kita, mengajari kita supaya kita ini bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu juga perhatikan, kalau anak itu disayang sama orang tuanya, dan orang tuanya ini punya orang tua yang waras, orang tua yang sehat, orang tua yang ngerti kebenaran, tahu mendidik anaknya. Orang tua pasti akan ngajar anaknya loh, didik anaknya. Kita paham misal, didiklah anakmu dengan rotan kok. Sesekali perlu diajar, supaya ngerti kebenaran kok. Kalau anak dimanja, anak dibiarkan terus-terusan, jangan-jangan itu bukan anak kandungnya, jangan-jangan itu anak haram, atau anak angkat, atau anak pungut, atau anak orang lain. Jadi yang jelas, kalau itu anak kandungnya sendiri, dan orang tuanya sayang kepada anaknya, tahu mendidik anaknya, pasti diajarin, pasti diajar juga, pasti dididik, pasti dinasihatin, dan supaya suatu hari, anak-anak ini hidupnya benar dan menjadi berkat. Tapi akhir-akhir zaman ini banyak orang tua nurut sama anaknya. Wah, anaknya bejat diturutin ya, anakmu tambah bejat. Berapa banyak orang tua memanjakan anaknya. Semua keinginan anaknya diturutin, semua diturutin. Padahal tanpa disadarin membuat anaknya lumpuh, nggak punya daya juang, nggak bisa bekerja suatu hari nanti, dan nggak bisa berbuat apa-apa, ngandelin orang tuanya. Kalau engkau hari ini sebagai orang tua, didik anakmu, ajarin anakmu, salah meski ditegur, dinasihatin. Orang tua, terutama bapak ini harus punya otoritas. Kalau bapak tidak punya otoritas di dalam keluarga, lihat apa yang terjadi. Jadi suami yang tidak tanggung jawab, nggak bisa didik anaknya. Bapak suami bisa kelihatan sukses, bekerja dan menghasilkan segala macam uang, harta, kekayaan. Tapi kalau nggak sukses didik keluargamu, didik istrimu, didik anakmu, apa yang terjadi? Keluargamu hancur. Makanya bapak harus ngerti firman. Seorang bapak harus hidup sesuai dengan firman, hidup takut akan Tuhan, pegang otoritas, tegas mendidik, tegas memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau orang tua laki-laki ini terutama tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, dan nurut apa kata istri terus, nurut apa kata anak terus, apa yang terjadi dengan hidupmu? Ruwet, kacau, berantakan. Dan engkau tidak akan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Makanya hari ini kita sebagai orang tua ini, khususnya para orang tua, didik anakmu dengan baik. Ajarin, buat anak-anakmu menjadi mandiri. Kalau salah ditegur, dinasihatin, jangan dibiarkan. Dengan engkau membiarkan anakmu tanpa ditegur, tanpa didik, sebenarnya engkau sedang menghancurkan masa depannya. Sekarang kita akan lihat di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, kalau hari ini Bapak Ibu sedang menanggung ganjaran, apapun itu namanya, persoalan, masalah, himpitan, atau apalah namanya, kejadian-kejadian yang tidak enak, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Anak pasti akan dididik dan diajar ayahnya. Kecuali ayahnya nggak punya kuasa dan punya otoritas. Atau ayahnya terlalu bodoh, nggak ngerti kebenaran, terlalu sayang sama anak. Anak dimanja, anakmu liar. Apalagi kalau ini para bapaknya nurutin kata istrinya, anak nggak, biarkan aku yang didik anak saja, kamu nggak perlu didik anaknya. Anak itu ketuanya berantakan loh. Dengerin baik-baik. Didik anak itu bukan tugasnya istri. Tugas suami dengan istri kerjasama untuk mendidik. Tapi banyak orang nggak ngerti tugasnya. Hanya sekedar bikin anak, digedein anak, dimanjain dengan uang, anakmu liar, berantakan. Nggak tahu tata krama, nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun. Nggak ngerti tepo seliro,
menempatkan diri di tempat yang liar, kacau dan berantakan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau anakmu liar dan berantakan, mempermalukan, jadi tontonan, dan mempermalukan keluarga. Berapa banyak orang tua yang nggak bisa didik anaknya, liar semua anaknya. Dan orang tuanya nggak bisa jadi contoh yang baik kok. Bapak, perhatikan baik-baik, engkau mesti jadi contoh buat keluargamu, buat anakmu, buat istrimu. Makanya orang tua harus ngerti firman dan kebenaran dan harus hidup benar di dalam Tuhan. Tahu, ngerti, pakai otoritas yang mana. Jangan dibiarkan. Bapak-bapak, engkau meski didik keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Para bapak harus punya otoritas, kalian pemimpin yang ditentukan Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi hari ini otoritas bapak direbut oleh istrinya. Nah, kalau direbut istrinya, apa yang terjadi? Anak-anaknya liar, anak-anaknya berantakan. Orang tua harus ngerti ini, bahwa otoritas dalam keluarga itu diberikan Tuhan kepada laki-laki. Bukan laki-lakinya nurut sama istrinya dan istrinya yang lebih berotoritas. Nanti nggak jadi figur, anakmu nggak dapat figur bapak, fatherless generation, generasi yang tanpa figur bapak, anaknya liar berantakan. Hamil di luar nikah, kumpul kebo, hidup manja, berzina, dan jadi tontonan, bukan malah jadi berkat. Mempermalukan keluarga, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, bapak yang baik harus didik, karena dia punya otoritas, didik anaknya, didik keluarganya, semakin takut akan Tuhan. Bayangkan, setan memang dari sananya menipu manusia begitu rupa. Sejak dari zaman purbakala, sejak zaman kitab Kejadian. Perempuan coba ngambil otoritas suaminya. Seperti yang dilakukan oleh Hawa. Ngambil otoritas suaminya. Dan anehnya, dia mau ditipu setan, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Suaminya padahal ada di sampingnya. Harusnya sebagai suami, dia larang, jangan makan itu. Tapi diam aja. Justru ketika si Hawa memberi makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat kepada Adam, apa yang terjadi? Adamnya makan dengan bahagia. Apa yang terjadi? Sejak saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus ngerti kebenaran para laki-laki. Hidupmu bukannya sekedar cari duit, muasin keluarga dengan harta dan kekayaan. Kau harus tahu didik istrimu, didik keluargamu menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Bukan keluarga yang berantakan, bukan keluarga yang ngawur, bukan keluarga yang liar dan sembrono. Anak-anakmu akan hancur. Bapak di surga pun, karena dia sayang sama kita, hidup kita yang ngawur, kita udah diangkat, udah ditebus dari dosa dan kita diangkat menjadi anaknya. Ketika hidup kita ngawur, dia akan didik kita lewat kejadian, lewat proses, lewat keadaan. Coba kita lanjutkan lagi ya. Kita ulang lagi di ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ada. Karena ayahnya nggak punya otoritas, ayahnya terlalu bodoh mungkin. Ayahnya nggak punya hikmat. Yang didik hanya istrinya terus. Dan apa yang terjadi kalau anak dididik oleh istrinya tanpa dididik oleh ayah? Jadi generasi yang tanpa ayah, liar, kelakuannya busuk, bejat, dan jahat. Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kayak kamu nih hari ini bebas dari ganjaran, kamu bebas melakukan dosa tanpa ada rasa takut akan Tuhan, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang atau anak-anak pungut atau anak-anak haram. Karena bukan anaknya sendiri. Ya kalau bukan anaknya ngapain dididik, ngapain dinasihatin. Kalau kita ini sayang sama anak kita, ya kita pasti didik. Lalu itu anak haram, itu anak orang lain, atau itu anak pungut, ya mana perlu kita didik dan kita ajarin lagi. Bukan hak kita kok. Tapi ketika kita ini menjadi bapak yang baik, kita tahu loh, harus ngajarin anak-anak kita. Makanya kalau hari ini ya, bapak ibu melakukan dosa dibiarkan saja, belum ada murka Tuhan, pokoknya bebas, nanti tunggu ya.
Nunggu cawan murka Tuhan. Nunggu cawan murka Tuhan penuh, kamu akan menerima konsekuensi dari apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu lakukan. Tapi ketika Bapak Ibu nih, aku nih semakin cinta Tuhan, kok ngalami ya tekanan, himpitan, persoalan, kok aku ngalami kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Bersyukur kamu tuh diangkat menjadi anaknya, yang dulu menjadi manusia bejat, diampuni dosamu, ditebus oleh darahnya, sekarang jadi anaknya, diangkat menjadi ahli warisnya. Bersyukur, makanya Tuhan didik, Tuhan ajarin lewat proses, lewat kejadian, lewat semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita semakin ngerti, respek dan hormat kepada Tuhan. Tapi kalau kamu melakukan dosa ya dibiarin, tidak ditegur, ya jarne saja, dijarnei kata orang Jawa, dibiarin saja, sak karepmu. Nanti ujung-ujungnya kamu akan ketemu murkanya Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kamu masih ditegur, ngalami, dinasihatin, dididik. Itu artinya Tuhan sayang sama kamu. Sekarang kita lihat di ayat yang selanjutnya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Kalau ayah kita itu ayah beneran, kita akan dididik dan diajarin loh. Karena itu ayah kandung kita. Tapi kalau bukan ayah kandungnya ya nggak mungkin dididik. Dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Ini ayah kandung kita itu pasti didik ngajarin kita. Pasti nih, bapak kandung kita nih loh. Pasti ngajarin kan. Nggak ada orang tua yang nggak ngajarin, kecuali orang tua itu udah malfungsi, udah nggak berfungsi lagi. Normalnya orang tua pasti ketika anaknya bikin kesalahan, didudukin, diajarin, dididik, dan dinasihatin. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek nih. Orang tua kandung kita itu mendidik kita pada waktu yang pendek ini sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh orang tua kita. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Orang tua kita didik kita, ngajarin kita. Kalau orang tuanya benar pasti didik, ngajarin. Kecuali orang tuanya nggak benar, nggak didik, nggak ngajarin, dibiarin aja anaknya. Mau berbuat jahat, mau kabur, mau liar, mau membantah, dibiarin aja. Nggak pernah ditegur, nggak bisa dinasihatin. Dengerin bapak-bapak. Sejak anakmu kecil, lahir procot, dan terus tumbuh dewasa jadi balita, jadi anak-anak, ya terus bertumbuh ke remaja, didik dan ajari, nasihatin. Jangan ketika anakmu sudah liar, kerantakan, susah diatur, kamu serahkan kepada pendeta untuk didik dan ngajarin. Telat. Saya sering kali ketika konselingin orang, banyak mau anak yang diserahkan kepada saya, dipikir saya ini penitipan anak atau penitipan helm gitu. Justru kamu harusnya sebagai orang tua didik anakmu sejak dini kok. Salah ditegur, salah dinasihatin, kasih tahu alasannya kenapa ditegur. Alkitab juga ngajarkan, kita pasal ajarkan didik anakmu dengan rotan. Kalau sudah bandel, nakal, di luar batas waktu kecil, didik anakmu dengan rotan. Supaya sewaktu tuannya, dia nurutin. Saya dulu waktu kecil tuh dididik dengan keras. Tapi anak-anak sekarang kan beda ya. Anak-anak milenial ini, anak-anak yang lahir dari di atas tahun 2000 ini kan berbeda. Kalau dulu zaman-zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, orang tua didik kita dengan keras sekali. Nah, kita sering kali protes ketika orang tua didik. Bahkan kita sering dipukul, disabet, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ngelawan, kita yang ada ngedumel saja, karena kita belum tahu maksudnya apa. Tapi sejak dewasa, kita mulai menjalani hidup, kita mulai punya keluarga, kita mulai ngerti kehidupan sendiri, baru kita sadar. Ternyata, apa yang orang tua ajarkan, sangat berguna. Saya bersyukur dengan orang tua saya laki-laki itu didik saya dengan keras sekali. Harus disiplin, suatu hari kamu menjadi orang yang berguna, orang yang hidupnya mulia, jadi berkat bagi banyak orang, hidupnya luhur dan lain sebagainya, diajarin. Kamu harus jadi orang yang penting, ternyata benar-benar jadi orang penting buat kerajaan Allah sampai hari ini. Dan jangan jadi tontonan buat orang, tapi jadi berkat semua orang. Saya diajarin begitu. Dengan keras sekali, ngajar dengan keras, didik dengan keras. Saya bersyukur dengan itu, saya menikmati hasilnya hari ini. Dan
orang tua saya sebagai orang tua wanita, ibu saya atau mak saya itu didik saya juga dengan lebih lembut, didik dengan kejujuran, didik dengan ketulusan, didik dengan kemurnian. Dia orang nggak pernah marah, bagus sekali. Dia ngimbangin bertolak belakang dengan karakter orang tua saya yang laki-laki, tapi ini kombinasi yang lengkap sekali. Nah, itu membuat saya sampai hari ini menjadi orang yang benar-benar Bapak Ibu bisa nikmatin setiap firman yang saya sampaikan lewat lidah bibir saya. Saya bersyukur dengan seperti itu. Saya lihat figur Bapak yang luar biasa, dan saya nikmatin luar biasa lah kasih Tuhan sampai hari ini. Makanya hari ini, Bapak Ibu semua yang punya anak, didik anakmu. Kalau anakmu sudah mulai akil balik ya, mulai di atas umur 17, susah didiknya, susah nasihatinya. Mereka sudah mulai memiliki cara pandang yang berbeda. Sebelum anakmu akil balik, didik sedini mungkin, ajarin, disiplin, hidup takut akan Tuhan. Jangan dimanjain. Jangan didik anakmu dengan dimanjain, dengan beliin apa-apa, beliin barang mewah, dipuaskan semua. Nanti masa tuanya, masa gedenya anakmu, waktunya dikerja sendiri, dia tidak bisa punya daya juang, dia tidak bisa kerja. Liar hidupnya. Liar hidupnya. Benar-benar liar dan berantakan hidupnya. Nanti toh kalau dia nikah ya, dia nggak bisa langgeng pernikahannya. Hidupnya kacau, berantakan, rusak, dan ngawur semuanya. Makanya hari ini meski belajar membuat hidup kita ini semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita ngerti banget pada waktu orang tua kita didik kita. Sejak kita masih kecil, sejak dari lahir mungkin dididik, sampai kita mulai akil balik, apalagi sudah menikah, sudah di luar tanggung jawab orang tua. Kita udah hidup mandiri, waktunya sangat singkat sekali. Tujuannya apa? Didikan orang tua. Supaya masa depan kita itu memiliki masa depan yang baik, kita bertanggung jawab dan menjadi berkat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau anak liar, anak gampangan, anak pungut mungkin, yang tanpa didikan orang tua, tapi banyak saya melihat anak yang dipungut atau anak angkat yang dididik orang tuanya dengan menjadi orang sukses itu banyak banget. Saya lihat. Jadi baik juga banyak. Yang bejat juga banyak. Makanya pastikan engkau menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita semua ini menjadi anak kerajaan Allah. Ya, kalau kamu hari ini ya, kamu jadi anak angkat, mungkin anak pungut, atau anak haram, dilahirkan di luar nikah, tanpa didikan orang tua. Kamu mesti kenal Tuhan. Kamu mesti ngalami Tuhan. Kamu mungkin gak punya orang tua, tapi Bapakmu di surga yang selalu mengasihi, didik kamu. Tapi kamu kalau hari ini sebagai orang tua gak bisa didik anakmu, patut dipertanyakan itu. Kamu menjerumuskan anakmu dan kamu bukan orang tua yang bertanggung jawab. Kamu akan membuat anak-anakmu hancur di masa yang akan datang. Amin. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-11. Memang tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa sih? Dididik, dinasihatin itu seneng. Nggak seneng. Ditegur itu nggak enak. Ditegur, dididik, dinasihatin itu nggak enak. Tidak enak sama sekali. Apalagi kalau tegurannya keras. Nggak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tapi responmu ketika dapat didikan, dapat nasihat akan menentukan masa depanmu. Ketika kamu dididik dengan baik, diajari dengan baik, sebenarnya kamu dipersiapkan untuk memiliki masa depan yang powerful dan dahsyat. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran karena didikan tadi memang tidak enak, menghasilkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, suatu hari karena didikan yang keras tadi, dan ketika dididik memiliki respon yang bagus, diajari melalui orang bagus, ujungnya memberikan buah kebenaran dan membuat damai karena didikan dan latihan tersebut. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu sedang dididik Tuhan, diajar Tuhan, ditegur Tuhan, jangan sakit hati, jangan ngomel, jangan gerutu, bersyukur. Karena setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan sukacita. Tujuan akhirnya akan membuat hidup kita semakin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tujuannya didikan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, membuat masa depan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan gerutu, jangan ngomel. Dari semua kejadian yang kita alami,
keadaan yang terjadi dalam hidup kita, semuanya yang terjadi dalam hidup kita itu, jangan pernah gerutu, jangan pernah ngomel, jangan pernah ngeluh. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar terus di hadapan Tuhan. Nah, engkau akan nikmatin semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Terima didikan itu dengan rendah hati. Ya Tuhan, aku mau ngikut engkau saja. Kadang didikan itu lewat orang di sekitar kita. Kadang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu benar didikan Tuhan loh. Lewat kekurangan, lewat hidup pas-pasan, dididik lewat kelimpahan. Kamu bisa ngatur keuangan dengan baik enggak? Dididik lewat nasihat, lewat teguran yang keras. Kamu memiliki rendah hati apa enggak? Atau malah sombong dan angkuh? Biasanya orang yang sombong dan angkuh itu enggak bisa ditegur, enggak bisa dinasihatin, karena dirinya selalu merasa benar. Kalau sudah seperti itu, hatimu busuk, jelek, dan jahat itu. Kalau Bapak Ibu ditegur nggak bisa, dinasihatin nggak bisa, hidup semaumu sendiri, liar kamu. Kamu akan menjadi orang-orang yang ujungnya tidak akan menjadi berkat. Kita lihat ya, ayat yang 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini lanjut ayat lanjutannya, saya ada pernah bahas dalam judul khotbah yang lain. Bersyukur hari ini ketika kamu mengalami didikan. Kamu bukan anak-anak gampang, kamu jadi anak kesayangannya Tuhan. Kalau kamu anaknya orang, anak liar, anak haram yang gak punya orang tua, lahir sembarangan dari hasil perzinahan mungkin, hasil kumpul kebu, dan tidak diakuin, jadi gak dapat didikan dan nasihat, anak-anak yang liar lah. Ya kamu gak akan dapat didikan nasihat, siapa yang mendidik? Tapi kalau hari ini engkau terima didikan dari Tuhan, apalagi engkau terima didikan dari orang tuamu, terima didikan itu sebagai nasihat yang baik. Terima didikan itu menjadi momentum di mana kita harus diubahkan. Hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Bukan anak-anak haram. Bukan anak-anak pungut yang gak diakuin Tuhan. Kita ini anak yang akan menerima ahli waris kerajaan Allah. Kita akan memerintah bersama Kristus kok. Karena kita ini anak-anak kerajaan Allah, pasti dididik, dinasihatin. Ditegur lewat firman, dinasihatin lewat firman, kadang ditegur lewat pemimpinmu, lewat gembalamu, lewat pasangan hidupmu, lewat keadaan, lewat kejadian. Makanya bersyukur kalau masih ditegur manusia. Itu artinya Tuhan sayang sama kamu. Koreksi diri, jangan bela diri. Berarti ada yang salah, ada yang gak benar ini, ada yang harus diubah ini. Jangan sampai nanti ditegur lewat kejadian dan lewat keadaan. Hidupmu akan semakin rumit, hidupmu akan semakin ruwet. Apalagi nanti kalau ditegur oleh keadaan, situasi dan kondisi, keadaanmu akan tambah hancur berantakan. Hari ini, koreksi diri sendiri, lihat hatimu sampai kedalaman batinmu, kalau ada sesuatu yang tidak benar, berubah, bertobat. Bersyukur kalau dengar firman yang keras akan mengajarin kamu untuk hidup takut akan Tuhan. Kamu nggak pernah dididik dan dinasihatin oleh pendetamu. Saya nggak habis pikir itu pendeta pasti punya motivasi busuk. Kamu dengerin khotbah yang manis-manis dari gembalamu, kamu salah dibiarin, habis hidupmu nanti. Itu gembala palsu itu. Gembala yang baik itu negur, nasihatin, didik kok. Nggak peduli berapa besar kamu kasih persembahan, ya salah ya ditegur, dinasihatin. Orang tua yang baik itu didik anaknya, nggak membiarkan anaknya. Orang tua yang baik itu pingin anaknya suatu hari hidupnya mulia, bukan hidupnya hancur, berantakan gitu. Pingin anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya berdoa hari ini hidup kita semakin ngerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Hidup akan jadi berkat bagi banyak orang. Bagi banyak orang hidupmu akan memberkatin banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Nama Tuhan akan disebut atas keluargamu, cucumu, anakmu. Hidupmu akan benar-benar menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Koreksi diri, koreksi keluargamu hari ini. Lihat anak-anakmu liar karena apa? Mungkin karena kamu gak jadi figur yang baik.
Atau mungkin kamu nggak bisa jadi figur bapak yang baik atau figur orang tua yang baik. Atau kamu manjakan anakmu dengan semua kemewahan atau dengan uang. Didik itu dengan didikan yang sesuai dengan kebenaran. Diajarin ngatur hidup, diajarin memiliki nilai hidup. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup liar, bukan hidup ngawur. Hidup yang sejalan dengan firman. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan menjadi kehidupan. Dan hidup kami semakin diubahkan. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan. Bisnis, usaha, pekerjaan semakin diberkati Tuhan. Dan mau berdoa, Tuhan, untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. Oh, we praise you, we praise you, we
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.